Deskripsi teknis kode masalah OBD2, variasi sistem posisi crankshaft tidak dipelajari. Apa artinya? Kode masalah diagnostik powertrain engine umum ini biasanya berlaku untuk mesin injeksi bahan bakar dari sebagian besar pabrikan sejak 2003. Pabrikan itu termasuk tetapi tidak terbatas pada Dodge, Chrysler, Ford, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Kia, Isuzu, dan Hyundai. Kode ini difokuskan pada hubungan antara sensor posisi crankshaft (CPS) dan pengontrol mesin (ECM). PCM mengukur variasi antara titik referensi posisi crankshaft. Pengukuran ini dibandingkan dengan referensi ideal yang disimpan dalam PCM. Jika variasi melebihi persentase yang dikalibrasi, kode kesalahan disimpan. Ini biasanya merupakan gangguan sirkuit listrik. Meskipun masalah mekanis dapat memengaruhi kode ini, tergantung pada produsen kendaraan. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik kendaraan dan jenis sensor posisi poros engkol (CPS) dan warna kawat. Gejala-gejala kode mesin P0315 dapat meliputi lampu indikator kerusakan (MIL) pada misfire, booking atau bergelombang dash out, tetapi dapat dimulai kembali jika masalahnya tidak konsisten, dapat berjalan dengan baik, sampai dimulai kembali, maka tidak akan memulai ulang mesin akan engkol, tetapi tidak akan berjalan. Penyebab biasanya, penyebab untuk kode ini untuk diatur adalah, posisi crankshaft mempelajari kembali prosedur yang tidak dilakukan dengan benar. Salah satu yang lebih umum menyebabkan komponen waktu dikenakan, termasuk rantai timing dan timing gear, distributor atau bahkan plat flex, bagian yang digunakan starter untuk menghidupkan mesin. Berikutnya yang paling umum, bersama dengan kerusakan crankshaft position sensor. Titik kegagalan umum buka di sirkuit daya atau tanah. Untuk sensor posisi crankshaft buka di sirkuit sinyal antara sensor posisi crankshaft dan PCM. Gagal PCM, jarang. Langkah-langkah diagnostik dan informasi perbaikan. Titik awal yang baik adalah selalu untuk memeriksa buletin layanan teknis (TSB) untuk kendaraan Anda. Masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Setelah itu, jika Anda memiliki alat pindai, catat semua kode gangguan diagnostik yang diatur bersama dengan P0315. Selanjutnya, hapus semua kode masalah diagnostik dan lihat apakah P0315 kembali. Jika tidak, maka masalahnya adalah terputus-putus atau P0315 adalah kode memori. Itu adalah sesuatu di masa lalu. Jika kode diatur ulang, itu akan segera kembali saat Anda memulai atau mencoba menghidupkan mesin, atau tes jalan berikutnya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Temukan sensor posisi crankshaft pada kendaraan Anda. Setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari lecet, gesekan, kabel telanjang, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat berkarat, terbakar atau ada fung hijau sebagai pengganti warna logam normal yang mungkin biasa Anda lihat. Anda bisa mendapatkan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik di toko suku cadang manapun jika Anda perlu membersihkan terminal. Jika ini tidak memungkinkan, cari alkohol dan sikat gigi untuk membersihkannya. Pastikan Anda tidak memasukkan kembali sikat gigi ke kamar mandi. Setelah itu biarkan mengering. Dapatkan beberapa senyawa silikon dielektrik, hal yang sama yang mereka gunakan untuk soket bola lampu, dan taruh beberapa di mana terminal bersentuhan. Bersihkan kode masalah diagnostik dari memori lagi, dan lihat apakah kode ini kembali. Jika tidak, maka kemungkinan besar koneksi Anda bermasalah. Jika kode kembali, lepaskan crankshaft position sensor dari mesin. Lihatlah ujung sensor di mana ia mendekati komponen timing, flex plate, flywheel pada mesin. Perhatikan jika ada kerusakan padanya, di mana ia mungkin terkena oleh salah satu komponen tersebut. Jika sepertinya terkena rusak, maka perlu diganti. Pada titik waktu ini, adalah saran bijak untuk menggantinya dengan yang dari OEM, atau dealer. Pada beberapa kesempatan, teknisi telah mengganti sensor CPS yang buruk, hanya untuk menemukan mereka harus menggantinya lagi karena sensor aftermarket tidak memenuhi spesifikasi tegangan yang dicari PCM. Saat sensor CPS dilepas, lihat ke dalam celah dari mana sensor CPS berasal. Saat Anda perlahan-lahan membalikkan mesin dengan tangan, soket ada di baut besar di penyeimbang, ratchet atau breaker bar ada di soket dan kunci mobil ada di saku Anda, bukan di dekat kunci kontak. Mencegah risiko jika mesin tidak sengaja dihidupkan sementara mesin dihalang-halangi. Catat masalah apapun dengan komponen timing, lihat apakah roda nada gigi utuh dan tidak retak. Pastikan bahwa ketika Anda mulai belok, ada sedikit kelonggaran dalam rantai waktu komponen. Jika tidak yakin, pasang sensor OEM CPS baru dan tes ulang. Jika tes sebelumnya telah lulus dan kode masih ada, bersihkan kode masalah diagnostik dari memori lagi dan lihat apakah alat pindaian Anda memberikan dukungan untuk crankshaft position relay. Jika ya, lakukan prosedur ini. Sekali lagi, asuransikan semua kode dihapus sebelum melakukan prosedur ini.
Jika tidak, prosedur tidak akan selesai dan kode akan diatur ulang. Jika kode masih tidak dapat dihapus, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih.